Hai hai hai, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Bertemu kembali pada Daily Fresh Juice spesial OMK. Hari ini Minggu 20 Juli 2025. Perkenalkan, saya Romi Markus dari Skadau, Kalimantan Barat, yang merupakan member OMK DFG Fellowship 12. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu, Malang. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, mari kita meluangkan waktu sejenak. Kita tenangkan diri kita dan arahkan hati serta pikiran pada Allah. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 38 sampai 42. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya Ima dari Kota Batu, yang hari ini dinginnya udah seperti di bawah AC yang freonnya baru diganti. Dingin banget. Sahabat sudah misakah pagi ini? Yang sudah misa tentu juga sudah mendengarkan khotbah Romo atas bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Saya mau ajak sahabat merefleksikan Injil ini. Namun sebelum itu saya mau cerita dulu. Kalau di paroki saya di Batu baru saja memiliki sebuah lagu Mars. Tapi jangan minta saya nyanyi ya. Takutnya sahabat Fresh Juice nanti nggak nyaman. Dalam lirik Mars paroki kami disebutkan ada panca tugas gereja. Syair awalnya begini: "Umat paroki Gembala Baik Batu tercinta, menjalankan panca tugas gereja, makin setia mewartakan Injil, jadi oase di tengah masyarakat." Nah ini panca tugas gerejanya ya. 1. Merayakan sumber puncak iman dalam liturgi. 2. Martiria, tingkatkan militansi umat. 3. Koinonia, bangun persekutuan. 4. Menumbuhkan jiwa kerigma. 5. Kembangkan solidaritas, itulah diakonia. Nah, lirik Mars paroki tadi erat banget sama kisah Injil hari ini. Di mana kisah tadi terjadi pada saat Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sampai di sebuah kampung. Dan Marta menjadi tuan rumah yang baik. Ia menerima Yesus di rumahnya. Di sini Yesus dianggap bukan saja tamu, melainkan Tuhan. Sikap Marta yang sibuk melayani tadi merupakan salah satu bentuk dari panca tugas gereja, yaitu melakukan pelayanan atau diakonia. Yang dilirik Mars tadi, kembangkan solidaritas, itulah diakonia atau pelayanan.
Dari perkataan Marta pada Yesus, Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ternyata di tengah pelayanannya ini, Maria terdistraksi, gak tenang dalam melakukan diakonia. Prioritasnya pada Tuhan telah tergeser. Namun di sini Tuhan Yesus menjawab dengan lemah lembut. Tuhan Yesus menekankan satu hal dalam ucapannya, bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa pelayanan itu penting, namun tetap utamakan menjalin relasi terbaik dengan Allah. Kisah tadi mengingatkan saya pada satu hal, pengalaman pribadi. Dulu di awal-awal menjadi pewarta Fresh Juice OMK, goals yang saya ingin tuju adalah menyusun naskah renungan yang paling mantap, supaya renungan yang saya bawakan bisa bermanfaat, bisa menyapa saudari-saudara dalam Kristus yang mungkin lagi jauh dari Tuhan. Harapannya semua sahabat Fresh Juice yang lagi jauh dari Tuhan bisa kembali terus ingat pada Tuhan. Nah, pembimbing saya menegur dan mengingatkan bahwa yang terutama dalam pelayanan itu adalah melakukan yang terbaik, bukan untuk manusia, bukan untuk dianggap baik oleh manusia, tapi melakukan yang terbaik untuk Allah. Jadi kalau saya melakukan sesuatu dengan harapan ingin dapat pengakuan atau ingin diakui tadi, ya artinya bukan pelayanan yang baik, itu caper mungkin ya, atau haus validasi. Berbicara tentang pelayanan yang baik, hal serupa kayaknya juga banyak terjadi di sekitar kita nih. Mungkin sahabat Fresh Juice sangat familiar ya dengan ungkapan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ingat ya, orang-orang yang dianggap tulus mendidik, berdedikasi tanpa pamrih. Tapi saya mau cerita sedikit dari pengalaman pribadi saya ketika saya mendengarkan percakapan guru. Anak-anak sekarang waktu dulu nilainya kurang bagus, waktu mau ujian, waktu mau lomba ini itu, mohon dukungan, minta tolong, minta dibantu ini itu, minta diajari. Giliran menang atau lulus ujian, gak ada tuh yang kembali barang mengucapkan terima kasih aja. Juga mungkin contoh lain percakapannya para medis. Lagi hari raya, seneng-seneng makan enak. Giliran kebablasan, kebanyakan sakit. Bingung gedor-gedor minta tolong. Pas udah baikan, udah sembuh, lupa, pergi gitu aja. Atau mungkin percakapan kita di lingkungan kerja. Ketika ada teman kerja yang lagi kesulitan banget, mohon untuk dibantu. Giliran selesai dibantuin, masalahnya udah teratasi nih, pada hilang gitu aja. Seolah-olah bantuan tadi ya memang tugas kita, tanggung jawab kita. Ya, mungkin juga banyak ya contoh-contoh lain. Kalau dipikir pakai logika, tupoksi dari guru, ya, tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pengajaran, membantu siswa saat mengalami kesulitan dalam akademisnya. Kalau tugas perawat, ya melayani pasien sakit. Dan memang sudah sewajarnya kita dalam hidup bermasyarakat saling tolong-menolong. Namun seringkali kita melakukan pekerjaan dengan pikiran yang terdistraksi seperti Marta tadi. Kesibukan kita dalam hal lahiriah jadi mengakibatkan kita alpa menghadirkan Tuhan dalam aktivitas kita.
Kadang kita seperti Marta, terjebak dalam kesibukan, meskipun dalam hal-hal baik, tapi lupa menghadirkan Allah. Bukankah kita seharusnya seperti Maria ya? Yang kalau saya bisa tulis nih slogannya Maria mungkin gini, relasi dengan Allah perlu mendahului semua aksi. Kita tidak perlu mempertentangkan antara kerja dan berdiam dalam doa atau kontemplasi diri. Hati kita selayaknya menghadirkan Marta dan Maria menjadi satu pribadi. Marta sebagai simbol bekerja dan Maria sebagai simbol berdiam. Keduanya diperlukan, di mana hati kita yang terus memilih Yesus sebagai sentral dalam kehidupan. Jangan biarkan kesibukan kita membuat kita kehilangan arah. Barang sejenak kita ambil bagian terbaiknya dengan berhenti dari segala riuh rendah dunia ini, dari kesibukan kita. Duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sekarang yuk kita mulai hari kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru dan firman-Mu pagi ini. Dunia kami memaksa kami menjadi Marta yang terus sibuk melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan, ajarlah kami menjadi Maria yang duduk, diam, hadir di kaki-Mu. Bantu aku, bantu kami semuanya mengenali apa yang sungguh penting, karena Engkaulah bagian terbaik yang kami perlukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati sahabat Fresh Juice sekalian. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Minggu 20 Juli 2025. Terima kasih pada Kak Ima untuk renungannya pada hari ini. Jadi sahabat Fresh Juice, minggu ini lebih banyak jadi Marta atau Maria? Semoga kedua-duanya ya. Akhirnya saya Romi dan Kak Ima pamit. Sampai jumpa di Renungan Harian Katolik edisi berikutnya. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.